Dalam hidup, tak semua kisah berjalan mulus seperti yang diimpikan. Ada cerita-cerita di balik senyum, ada luka yang tersembunyi di balik keberanian. Video ini mengangkat sebuah kisah nyata, tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati seseorang yang berani menghadapi kerasnya kehidupan di negeri orang. Kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Semoga lewat video ini, kita bisa lebih memahami arti ketulusan, kekuatan, dan pentingnya saling menghargai perjuangan sesama. Namaku Sari. Aku bukan siapa-siapa. Seorang ibu muda dari kampung kecil di Jawa Timur. Suamiku sudah lama pergi tanpa kabar. Tinggallah aku, ibu yang sudah tua, dan anakku yang baru berusia 5 tahun. Hari itu, seperti biasa aku berjualan gorengan di pinggir jalan. Panas menyengat, tapi yang lebih menyengat adalah tagihan listrik dan uang sekolah anakku yang belum juga lunas. Di tengah kebuntuan itu, datanglah seseorang, Bu Rina, tetangga yang katanya baru pulang dari luar negeri. Kerja di luar negeri itu enak, Sar. Gajinya besar, kerjaan juga gak berat. Aku bisa bangun rumah, beli motor, semua dari kerja jadi TKW di Timur Tengah. Sari, ragu, namun tertarik. Apa semudah itu, Bu? Bu Rina senyum simpul. Asal ikut agen yang tepat. Nih, aku kenalin sama Mas Tony. Orangnya baik, udah banyak yang dia bantu. Termasuk aku. Suara motor mendekat, lalu berhenti. Seorang pria muda turun, Mas Tony. Mas Tony, penuh percaya diri. Saya jamin, Bu. Semua legal. Paspor, pelatihan, tiket, kami yang urus. Mbak tinggal siap-siap berangkat, kerjaan ringan kok. Nanti gaji bisa sampai 6 juta per bulan. Narator, suara berubah sendu. Aku termakan janji-janji mereka. Dalam pikiranku, ini jalan keluar. Demi anak, demi ibu yang sakit-sakitan. Aku menandatangani berkas-berkas tanpa benar-benar membaca. Tak ada yang memberitahu bahwa yang tampak seperti surga, kadang menyembunyikan lubang neraka yang dalam. Aku meninggalkan rumah kecilku, anak yang menangis di pelukan ibu, dan berangkat ke negara yang bahkan namanya pun sulit kuucapkan. Di sana, aku hanya bisa pasrah. Tak tahu bahwa tubuhku akan dijual. Sedikit demi sedikit. Hari pertama tiba, aku masih mengira semuanya akan baik-baik saja. Rumah majikan besar, mewah. Tapi dari tatapan pertama sang nyonya rumah, aku tahu, ini bukan rumah, ini penjara. Suara langkah cepat, teriakan dalam bahasa asing. Sari membisu. Nyonya berkata, kerja. Bersih-bersih. Masak. Jangan lambat. Hari-hariku hanya diisi perintah, bentakan, dan kerja tanpa henti. Aku tidur di lantai gudang, beralaskan karpet lusuh. Setiap malam, aku makan sisa lauk dari meja makan mereka. Kadang hanya roti kering, kadang hanya air putih. Tapi suatu hari, tubuhku mulai terasa aneh. Lelahnya bukan hanya karena kerja. Aku merasa pusing yang tak biasa. Jantungku berdebar tanpa sebab. Kulitku memucat. Bahkan, aku sempat pingsan di dapur. Suara benda jatuh, nyonya berteriak. Bodoh. Jangan pura-pura sakit. Kalau lemah, pulang saja. Tapi, aku tak bisa pulang. Paspor, kontrak, semuanya ditahan. Aku bukan siapa-siapa di negeri ini. Bahkan sakitku dianggap lelucon. Sari dibawa ke klinik oleh majikan laki-laki, adegan hening, suara alat medis. Yang membuatku heran, bukannya diobati,
tubuhku malah diambil sampel darah. Mereka menyuntikkan cairan entah apa. Aku tak mengerti, tapi sejak hari itu, tubuhku sering lemas. Di bagian perut kiri terasa nyeri. Setiap malam aku menggigil, tapi majikan bilang, itu cuma kamu manja. Bisikan dalam hati Sari. Apa yang sebenarnya mereka lakukan padaku? Malam itu, majikan laki-laki masuk ke gudang tempat aku tidur. Aku terbangun. Ia hanya menatapku, lalu pergi begitu saja. Tapi sejak malam itu, rasa takut tak pernah pergi. Dan rasa nyeri di tubuhku makin menjadi. Aku belum tahu bahwa ini bukan penyakit biasa, tapi permulaan dari tragedi besar. Karena tubuhku sedang dijual. Tanpa aku tahu. Sedikit demi sedikit. Sudah 2 minggu sejak tubuhku mulai terasa sakit. Rasa nyeri di bagian perut kiri makin tajam. Sering tiba-tiba pandanganku kabur, tapi aku harus tetap bekerja. Karena jika tidak, teriakan nyonya akan makin keras. Kamu pikir kami bayar mahal untuk kamu tidur saja? Kalau sakit terus, kami kirim kamu ke gurun. Aku menangis. Bukan karena dibentak, tapi karena aku benar-benar tak mengerti apa yang terjadi dengan tubuhku. Tengah malam, majikan laki-laki membangunkanku dengan kasar. Ayo, ikut. Ke klinik, katanya datar. Klinik itu bukan seperti klinik pada umumnya. Gelap. Sunyi. Tak ada nama di depan pintu. Hanya seorang pria berjubah putih dengan wajah dingin. Dokter, dingin. Baring. Aku sempat bertanya, apa saya sakit, dok? Tapi dia hanya menjawab, kita hanya periksa. Pemeriksaan rutin untuk pekerja migran. Aku disuntik lagi. Kali ini lebih dari 1 suntikan. Di leher, di lengan, di punggung bawah. Kemudian, aku tertidur. Entah karena lelah, atau efek obat yang mereka berikan. Aku bangun sudah di gudang. Tubuhku nyeri luar biasa. Tapi anehnya, ada bekas luka kecil di perutku. Seperti bekas sayatan. Tidak dijahit. Hanya dibalut kasar. Aku panik. Apa yang mereka lakukan padaku? Aku mulai mencuri dengar percakapan mereka. Mereka menyebut kata kompatibel, tisu segar, dan pasar hitam. Saat itu, hatiku seperti berhenti berdetak. Apa maksud mereka? Apa maksud tisu segar? Tubuhku digerogoti. Tapi aku tak tahu untuk siapa. Organ tubuhku, mungkinkah mereka ambil tanpa aku sadar? Aku mencoba menulis surat untuk anakku. Tapi kertas itu disobek nyonya. Kamu di sini untuk kerja. Bukan untuk drama. Aku sendirian. Tanpa paspor. Tanpa suara. Dan malam berikutnya, aku dibawa ke klinik lagi. Aku tak tahu malam keberapa itu. Tapi sejak dibawa ke klinik pertama kali, aku sudah 2 kali pingsan. Dan setiap kali aku bangun, tubuhku terasa makin berbeda. Malam itu, aku dipanggil lagi. Tidak oleh majikan perempuan, tapi oleh sang suami. Majikan laki-laki, dingin, tanpa emosi. Bersiap. Dokter akan jemput malam ini. Aku ingin menolak. Ingin menjerit. Tapi mulutku keluh. Tubuhku terlalu lemah bahkan untuk berdiri sendiri. Mobil itu melaju tanpa suara. Gelap. Di sampingku, duduk pria asing yang terus-menerus menatapku seperti aku bukan manusia, tapi komoditas. Klinik itu sama seperti sebelumnya. Tak ada nama. Tak ada izin. Hanya dokter dan 2 perawat laki-laki bertubuh besar.
Aku disuntik. Lagi. Tapi kali ini aku merasakan kantuk yang tak tertahankan. Napasku berat. Dunia perlahan gelap. Aku terbangun dalam dingin. Di ruangan asing. Hanya bercelana panjang rumah, bagian perut dan punggungku dibalut kain perban tebal. Rasa sakit menjalar dari belakang ke pinggang. Saat aku coba berdiri, aku jatuh. Lututku gemetar. Ya Allah, apa yang mereka lakukan padaku? Diam. Jangan banyak tanya. Sudah kembali ke rumah, lanjut kerja. Kau masih utang banyak. Utang? Bukankah aku sudah bekerja siang malam? Tapi dia hanya tertawa, seperti sedang mempermainkan hidupku. Ada permintaan ginjal. Gadis ini sehat. Tak ada keluarga di sini. Lakukan malam ini. Begitu ucap si dokter. Dan saat itu juga, hatiku remuk. Aku sadar. Ginjalku, salah satunya, telah mereka ambil. Tanpa persetujuanku. Tanpa aku tahu. Bahkan tubuhku, dijual. Sedikit demi sedikit. Tapi mereka belum selesai. Aku melihat berkas medis di meja rumah. Ada tanda silang di bagian lain tubuhku. Ternyata, aku hanya awal dari bisnis kotor mereka. Dan malam itu, aku mendengar pembicaraan yang membuat darahku membeku. Kalau dia mati, kita masih bisa jual kornea, paru, dan hati. Harganya lumayan. Kirim saja TKW baru lagi setelah itu. Aku harus kabur. Atau mati, sebagai daging segar yang perlahan di kulit. Setelah mendengar percakapan mereka, tentang menjual bagian tubuhku jika aku mati, aku tahu, waktuku tak banyak. Aku harus kabur. Malam itu juga. Atau aku benar-benar akan pulang ke kampung halaman dalam peti, tanpa satupun organ utuh. Pukul 3 dini hari. Aku mengendap-endap keluar gudang. Gerbang belakang tak pernah dikunci rapat. Aku tahu karena setiap pagi aku yang bersihkan halaman itu. Langkahku pelan, tapi napasku memburu. Rasa sakit di pinggang akibat bekas operasi masih menusuk. Aku jalan kaki, tanpa tujuan. Hanya mengikuti cahaya lampu jalan. 1 jam. 2 jam. Sampai kutemukan pos polisi. Aku pikir mereka akan menolongku. Tapi, kau tidak punya paspor? Tidak bisa bahasa lokal? Tidak ada bukti luka? Ini bukan urusan kami. Mereka ambil organ tubuhku. Mereka jual tubuhku sedikit demi sedikit. Polisi. Itu tuduhan serius. Mana buktinya? Mana surat medis? Mana saksi? Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Bekas luka sudah tertutup perban. Aku tak punya bukti apa-apa. Bagiku itu nyata. Tapi bagi mereka, aku cuma TKW tanpa dokumen. Suara yang mudah mereka bungkam. Suara mobil berhenti. Majikan datang ke kantor polisi. Majikan, tersenyum, ramah palsu. Maaf, dia ini pembantu kami. Dia kabur. Stres. Tidak waras. Polisi menyerahkanku kembali, seperti barang rusak yang dikembalikan ke pemiliknya. Begitu sampai rumah, neraka dimulai. Mereka kurung aku di gudang tanpa makanan 2 hari. Setiap malam, aku hanya bisa meringkuk, sambil menahan rasa sakit dan air mata. Tolong. Ya Allah, tolong aku. Satu malam, aku temukan ponsel tua di antara tumpukan barang gudang. Mungkin milik pembantu sebelumnya. Masih hidup. Ada kartu SIM asing. Aku mulai menulis pesan. Aku coba kirim ke akun media sosial, asal bisa dibaca orang luar. Aku tulis. Saya TKW Indonesia. Tubuh saya dijual sedikit demi sedikit. Tolong, sebelum saya menghilang. Aku tak tahu apakah pesan itu sampai. Tapi saat itu aku tahu, satu-satunya cara bertahan adalah membuat dunia tahu. Karena jika tidak, mereka akan mengambil sisanya. Paru. Hati. Kornea. Dan setelah itu, siapa lagi yang tahu aku pernah ada? Ponsel tua itu satu-satunya harapan yang kutemukan di tengah kehancuran. Layarnya retak.
Baterainya cepat panas. Tapi, ia masih bisa terhubung ke dunia. Aku kirim pesan ke banyak akun Facebook dan Instagram. Ke LSM, ke wartawan, ke akun selebriti. Aku tulis, "Tolong, saya TKW Indonesia. Mereka ambil organ tubuh saya. Saya tidak punya paspor. Disiksa. Dikurung. Tolong, sebelum saya hilang." Hari pertama tak ada balasan. Hari kedua, notifikasi mulai masuk. Satu dari mereka bertanya, "Kamu di mana sekarang? Ada bukti?" Aku gemetar. Menangis. Aku ingin membalas, tapi sinyal lemah. Ponsel mati sendiri karena terlalu panas. Aku panik. "Kamu ngapain di dalam? Ada yang kamu sembunyikan?" Aku sembunyikan ponsel itu di balik lipatan kasur busuk. Tapi nyonya mulai menggeledah. Dia tak temukan malam itu. Tapi aku tahu, waktu terus menipis. 2 hari kemudian, ada pesan masuk dari akun dengan profil logo LSM Internasional. "Kami sedang lacak lokasi Anda. Jangan hapus pesan ini. Jika bisa, kirim foto luka Anda." Aku ambil foto luka bekas sayatan di punggung dan perut. Lalu kirim dengan satu kalimat. Kalau saya tidak balas lagi, mungkin saya sudah tak ada. Beberapa menit kemudian, ponsel itu meledak panas. Mati total. Tak bisa dinyalakan lagi. Malamnya, majikan laki-laki datang. Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi waspada. "Kamu, kirim sesuatu ya? Kamu pikir kamu bisa keluar dari sini semudah itu?" Dia tahu. Aku tak tahu bagaimana, tapi dia tahu. Aku dikurung di kamar mandi selama 2 hari. Tanpa air. Tanpa cahaya. Tubuhku makin lemah. Tapi hatiku menolak mati. Karena jika aku mati, mereka akan menjual bagian terakhir tubuhku. Dan kisahku tak akan pernah sampai ke siapapun. Pada hari ketiga, pintu dibuka. Tapi bukan oleh majikan. 2 pria asing berseragam masuk. Mereka bukan polisi. Tapi dari entah organisasi mana. Mereka memanggil namaku. Pria asing. "Sari. Sari Suryani. Kami dari Lembaga Bantuan Migran. Kami dapat pesanmu." Aku tak percaya. Dunia akhirnya mendengar. Tapi saat mereka ingin membawaku keluar, nyonya menghadang. Nyonya berteriak. "Dia bohong. Dia pembantu gila. Dia pencuri." Aku ditarik. Diperebutkan seperti barang. Di depan mataku, satu petugas dan majikanku saling dorong. Pria asing. "Kami punya hak intervensi. Ini penyiksaan manusia." Narator. Hari itu, aku dibawa keluar. Tapi belum benar-benar bebas. Karena mereka memperingatkan. Orang-orang yang jual organmu, bukan cuma majikanmu. Ini jaringan besar. Dan sekarang, aku jadi target. Ponsel tua itu satu-satunya harapan yang kutemukan di tengah kehancuran. Layarnya retak. Baterainya cepat panas. Tapi, ia masih bisa terhubung ke dunia. Aku kirim pesan ke banyak akun Facebook dan Instagram. Ke LSM, ke wartawan, ke akun selebriti. Aku tulis, "Tolong, saya TKW Indonesia. Mereka ambil organ tubuh saya. Saya tidak punya paspor. Disiksa. Dikurung. Tolong, sebelum saya hilang." Hari pertama tak ada balasan. Hari kedua, notifikasi mulai masuk. Satu dari mereka bertanya, "Kamu di mana sekarang? Ada bukti?" Aku gemetar. Menangis. Aku ingin membalas, tapi sinyal lemah. Ponsel mati sendiri karena terlalu panas. Aku panik. "Kamu ngapain di dalam? Ada yang kamu sembunyikan?" Aku sembunyikan ponsel itu di balik lipatan kasur busuk. Tapi nyonya mulai menggeledah.
Dia tak temukan malam itu. Tapi aku tahu, waktu terus menipis. 2 hari kemudian, ada pesan masuk dari akun dengan profil logo LSM Internasional. Kami sedang lacak lokasi Anda. Jangan hapus pesan ini. Jika bisa, kirim foto luka Anda. Aku ambil foto luka bekas sayatan di punggung dan perut. Lalu kirim dengan satu kalimat. Kalau saya tidak balas lagi, mungkin saya sudah tak ada. Beberapa menit kemudian, ponsel itu meledak panas. Mati total. Tak bisa dinyalakan lagi. Malamnya, majikan laki-laki datang. Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi waspada. Kamu, kirim sesuatu ya? Kamu pikir kamu bisa keluar dari sini semudah itu? Dia tahu. Aku tak tahu bagaimana, tapi dia tahu. Aku dikurung di kamar mandi selama 2 hari. Tanpa air. Tanpa cahaya. Tubuhku makin lemah. Tapi hatiku menolak mati. Karena jika aku mati, mereka akan menjual bagian terakhir tubuhku. Dan kisahku tak akan pernah sampai ke siapapun. Pada hari ketiga, pintu dibuka. Tapi bukan oleh majikan. 2 pria asing berseragam masuk. Mereka bukan polisi. Tapi dari entah organisasi mana. Mereka memanggil namaku. Pria asing. Sari? Sari Suryani? Kami dari Lembaga Bantuan Migran. Kami dapat pesanmu. Aku tak percaya. Dunia akhirnya mendengar. Tapi saat mereka ingin membawaku keluar, Nyonya menghadang. Nyonya berteriak. Dia bohong. Dia pembantu gila. Dia pencuri. Aku ditarik. Diperebutkan seperti barang. Di depan mataku, satu petugas dan majikanku saling dorong. Pria asing. Kami punya hak intervensi. Ini penyiksaan manusia. Narator. Hari itu, aku dibawa keluar. Tapi belum benar-benar bebas. Karena mereka memperingatkan. Orang-orang yang jual organmu bukan cuma majikanmu. Ini jaringan besar. Dan sekarang, aku jadi target. Tubuhku akhirnya bebas dari rumah itu. Tapi tidak dari trauma. Tidak dari rasa sakit. Dan tidak dari luka yang tertanam dalam, baik di kulit maupun di hati. Aku dirawat di rumah sakit darurat milik organisasi migran. Mereka lakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya, ginjal kiriku telah diambil. Rahimku rusak. Ada bekas operasi tanpa catatan medis. Aku menangis berhari-hari. Bukan hanya karena kehilangan bagian tubuhku. Tapi karena aku baru sadar, selama ini hidupku bukan milik sendiri. Mereka telah menjualnya. Sedikit demi sedikit. Seperti aku tak lebih dari kantong organ hidup. Apa yang ingin kamu katakan ke dunia, Sari? Aku ingin kalian tahu, kami para TKW bukanlah benda. Bukan tubuh yang bisa dijual. Kami ibu, anak, manusia. Kami punya nyawa. Beritaku menyebar. Kisahku dimuat media asing. Foto-foto bekas luka operasi dijadikan bukti dalam sidang internasional. Majikanku ditangkap. Tapi hanya dia. Agen? Rumah sakit ilegal? Mereka lenyap seperti bayangan. Karena beginilah dunia berjalan, keadilan seringkali datang terlambat dan setengah hati. 4 bulan kemudian, aku pulang. Bersama staf LSM dan koper kecil.
tanpa satupun organ yang utuh. Tapi dengan satu hal yang tak bisa mereka ambil, suaraku. Ya Allah, Sari anakku, kamu kembali. Ibu, maafkan aku. Aku nggak bisa kasih uang. Aku pulang, cuma bisa bawa luka. Yang penting kamu hidup, nak. Kamu masih hidup. Anakku yang dulu kutinggalkan, sekarang berdiri di depan mataku. Menatapku, tanpa tahu bahwa tubuh mamanya tak lagi sama. Tapi, aku masih di sini. Dan aku bersumpah. Aku akan berbicara untuk semua TKW yang pernah dibungkam. Karena kalau kita diam, mereka akan terus ambil. Sedikit demi sedikit. Hingga tak ada lagi yang tersisa.